Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menyerukan pentingnya keberanian dunia untuk menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian sejati. Seruan itu disampaikan dalam pidatonya di Forum International Meeting for Peace di Roma, Italia. Dalam pidatonya, Yusuf Kala menegaskan hanya perdamaian dan bukan perang yang dapat menjamin masa depan umat manusia. JK juga menyoroti konflik Rusia-Ukraina dan tragedi di Gaza, di mana ia menilai dunia belum sepenuhnya belajar dari sejarah. JK mengingatkan tantangan perang modern kini melibatkan aktor non-negara dan penyalahgunaan teknologi komunikasi, di mana penyebaran kebencian dan hoaks di dunia digital telah menjadi bahan bakar konflik global. Only peace, not war, can tell the beauty of culture. There are quotations to say that the end of war is peace, but the end of peace is war. That's why we should talking about how to make peace. Lagi-lagi Malaysia membuat heboh karena salah menyebut nama Presiden Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo dalam KTT ke-47 ASEAN. Presiden Prabowo menunjukkan kehangatan diplomasi dengan Brunei Darussalam dengan menggandeng tangan Sultan Hasanah Bolkiah. Lidah memang tak bertulang. Bahkan dalam momen resmi KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, stasiun TV RTM keliru menyebut nama Presiden Indonesia saat tiba di forum pertemuan. Komentator dari stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia ini menyebut sosok Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Joko Widodo. Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Menyadari kesalahannya, pihak RTM langsung menyampaikan permintaan maaf mereka. Selain itu, RTM juga mengambil tindakan atas kesalahan yang telah mereka buat. Masih dalam suasana keakraban KTT ke-47 ASEAN, kehangatan hubungan antara Brunei Darussalam dan Indonesia ditunjukkan Presiden Prabowo pada Sultan Hasanah Bolkiah. Usai sesi foto bersama pemimpin negara ASEAN di panggung pleno KTT, Prabowo yang berdiri di sebelah Sultan Hasanah Bolkiah menggenggam tangan Sultan sampai anak tangga terakhir. Dilaporkan sebelumnya, Sultan Brunei sempat terjatuh ketika menghadiri acara perguruan tinggi beberapa waktu lalu. KTT ASEAN digelar dari tanggal 26 hingga 28 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. KTT kali ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Usulan itu berselang 1 tahun usai MPR mencabut nama Soeharto di TAP MPR 11 tahun 98 soal nepotisme, korupsi, dan kolusi. Presiden kedua RI Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional pada 21 Oktober 2025. Nama Soeharto ada di dalam 40 daftar nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial ke Kementerian Kebudayaan. Selain Soeharto juga ada nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis buruh asal Nganjuk Marsina. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses panjang. Terlepas dari pro dan kontra, Soeharto dinilai banyak berbakti kepada bangsa. Sementara pihak yang kontra yaitu para pegiat HAM dan aktivis 98 menilai Soeharto tidak pantas mendapat predikat pahlawan nasional. Semua pendapat tentu dijadikan pertimbangan. Kembali yang menjadi pedoman daripada kita, tim, itu adalah pada syarat-syarat formal yang ada. Usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan kali ini saja. Pada 2016 silam, usulan tersebut santer dibahas saat Ketua DPR dijabat politisi Golkar, Ade Komarudin. Sebagai partai yang dibesarkan Soeharto, Golkar memang paling getol mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Namun usulan itu tidak terwujud. Kans Soeharto sebagai pahlawan nasional mulai terbuka pada September tahun lalu. Saat itu MPR mencabut nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Sebelumnya dalam TAP MPR tersebut nama Soeharto disebut spesifik terkait nepotisme, korupsi, dan kolusi. Setahun berselang dari menghilangnya nama Soeharto dari TAP MPR, kini Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tim Liputan iNews.
Kembali di Sindo Malam, pemirsa, ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito Kebayoran Baru dibongkar. Pembongkaran diwarnai tangis histeris. Seorang pedagang menangis histeris ketika mengetahui hewan dagangan miliknya mati saat proses pembongkaran. Pedagang lain turut memprotes petugas dengan duduk di tengah jalan. Pedagang mengaku rugi belasan hingga puluhan juta rupiah akibat pembongkaran relokasi kios ini. Pemkot Jakarta Selatan menerjunkan 3 ekskavator dan ratusan personil untuk pembongkaran kios. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Sampai gimana sih kerjaannya? Puluhan warga antri bantuan sosial di Bandung, Jawa Barat. Kementerian Sosial mencatat 1,4 juta warga tidak sesuai kriteria penerima bansos untuk tahun ini. Total 50 warga harus antre di kantor Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat pagi tadi. Satu persatu warga yang didominasi emak-emak bisa mendapat uang BLT di ATM salah satu bank BUMN sebesar Rp1.200.000 per 3 bulan. Untuk Kota Bandung, ada 70.000 lebih warga yang menerima bansos. Penyaluran BLT via ATM Bank agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Salah satu warga mengaku senang mendapat bansos dari pemerintah. Rencananya uang akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan seragam anak sekolah. Gimana, gampang itu, Bu? Lebih gampang. Dipakainya nanti buat apa, Bu? Buat bayar baju sekolah anak, beli sepatu, udah pada. Pada triwulan pertama, Kemensos menyebut ada penambahan uang bagi penerima manfaat dari biasanya Rp200.000 kini menjadi Rp300.000 per bulan. Sementara penerimaan manfaat pun bertambah dari asalnya 21 juta kini menjadi 35 juta warga yang menerima bansos. Sementara itu Kemensos mencatat 1.400.000 warga yang dicoret dari penerima bansos sebab tidak sesuai kriteria. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Cekak anggaran, ongkos dinaikkan. Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif bus Transjakarta jadi Rp5.000. Kondisi ini karena Pemprov Jakarta kesulitan menutupi biaya operasional bus Transjakarta. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan.